Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Kristiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 3 tentang hukum perusahaan. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Pembahasan pertama mengenai perkumpulan. Apa sih perkumpulan itu? Dalam arti luas, perkumpulan adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam unsur dominan perkumpulan? Yaitu, yang pertama adanya kepentingan bersama, yang kedua adanya kehendak atau keinginan bersama, yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang keempat adanya kerjasama. Selanjutnya, berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perkumpulan yang berbadan hukum, yang kedua, perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Itulah pembahasan tentang perkumpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada beberapa istilah dalam dunia bisnis, yaitu perusahaan. Perusahaan di sini adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Singkatnya, perusahaan adalah bentuk usahanya. Lalu yang kedua ada istilah pengusaha, yang dimana setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Singkatnya, pengusaha adalah orang yang menjalankan suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada istilah usaha, di mana setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Singkatnya, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, perusahaan di Indonesia ada 3 kepemilikan, yaitu yang pertama dimiliki satu orang atau perusahaan perorangan. Yang kedua dimiliki oleh beberapa orang, contohnya seperti Perserikatan Perdata, firma, CV, dan PT. Dan yang ketiga dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara. Selanjutnya, kita akan membahas kewajiban seseorang menjalankan perusahaan. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, harus memiliki dokumen perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan tersebut harus wajib didaftarkan. Jadi, 2 kewajiban ini haruslah ada, sehingga perusahaan dapat dijalankan. Itulah pembahasan tentang perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang pertama ada Perserikatan Perdata. Apa sih Perserikatan Perdata itu? Perserikatan Perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau imbreng ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya, menurut pasal 1618 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu imbreng, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Semua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut akan menyerahkan sesuatu untuk dijadikan modal perusahaan. Sesuatu yang disepakati untuk diserahkan tersebut disebut dengan imbreng, di mana pengertian dari imbreng sendiri adalah bagian atau jumlah berupa uang, benda, atau tenaga yang dimasukkan ke dalam perserikatan ini agar mendapatkan keuntungan atau manfaat dan setelah itu dibagi. Itulah penjelasan singkat tentang Perserikatan Perdata. Selanjutnya kita akan membahas masih di bentuk-bentuk perusahaan. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Firma atau dalam bahasa Inggrisnya partnership adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama menurut pasal 16 KUHD. Masih menyangkut persekutuan firma, jadi kesimpulannya, firma dapat saja dikatakan merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu dapat memakai nama bersama dan juga mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua. Maksudnya, pertanggungjawaban pribadi untuk semuanya artinya jika ada satu anggota yang bermasalah, maka anggota-anggota lainlah yang akan menanggung permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas masih di bentuk-bentuk perusahaan. Yang ketiga, yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak, dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain.
Masih menyangkut tentang persekutuan komanditer, berdasarkan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, sekutu komplementer atau sekutu aktif. Di penyebutan sekutu ini ada 4, bisa mana saja. Sekutu komplementer, yaitu sekutu ini berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan dan sekutu ini bertugas menjalankan perusahaan dan serta bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada sekutu komanditer atau sekutu pasif. Di penyebutan sekutu ini ada 4, bisa mana saja. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan, tetapi sekutu ini tidak diwajibkan menjalankan atau mengurus dan juga tidak bertanggung jawab atas aktivitas di dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas masih di bentuk-bentuk perusahaan. Yang keempat, yaitu persekutuan perdata. Apa sih persekutuan perdata atau PT itu? PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1995. Selanjutnya, macam-macam PT terbagi menjadi 2. Yang pertama PT terbuka, yang kedua PT tertutup. PT terbuka biasanya ditandai dengan tambahan nama TBK di belakang. Contohnya seperti PT Bank BRI Tbk. Jika menemukan PT yang di belakang nama diberi tanda TBK, biasanya PT tersebut go public atau PT terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ PT. Organ PT terdiri menjadi 3, yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Yang pertama, kita akan membahas tentang RUPS atau singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi ataupun dewan komisaris. Yang kedua, ada direksi, adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tercapainya tujuan perseroan. Dan yang ketiga, ada komisaris, adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu merger, apa itu konsolidasi, dan apa itu akuisisi. Yang pertama kita akan membahas tentang merger. Saya beri contoh seperti PTA dan PTB. PTA menggabung diri dengan PTB, otomatis kekayaan yang dimiliki PTA berpindah ke PTB. Dan PTA yang telah menggabungkan diri kepada PTB akan membubarkan PT-nya sendiri dan bergabung dengan PTB. Yang kedua ada konsolidasi. Seperti yang kita lihat dalam video ini, saya beri contoh seperti PTA dan PTB meleburkan diri dan mereka bersatu membentuk PT baru yang bernama PTC. Ini yang dinamakan PT baru muncul dan PT yang meleburkan diri bubar. Yang ketiga ada akuisisi. Seperti yang kita lihat dalam video ini, saya beri contoh seperti si A mengambil alih seluruh saham di PTB, maka kepemilikan akan beralih kepada si A. Selanjutnya kita akan membahas tentang pedagang-pedagang perantara. Ada 2 jenis pedagang perantara. Yang pertama yang merupakan pembantu dalam penyelenggaraan perusahaan, yaitu yang A, pengurusan filial, adalah orang yang bertugas mewakili pengusaha dalam segala urusan yang berhubungan dengan cabang perusahaan. Yang B, pemegang prokurasi, adalah orang yang diberi kekuasaan penuh oleh pengusaha untuk memajukan usaha perniagaannya. Yang C, pimpinan perusahaan, merupakan pimpinan yang bertugas untuk mengepalai seluruh perusahaan dalam segala bidang. Selanjutnya yang termasuk ke dalam pedagang perantara yaitu yang A, pekerja keliling, adalah orang yang bertugas memperluas dan memperbanyak perjanjian jual beli antara pengusaha dengan pihak ketiga. Yang B adalah agen perniagaan, merupakan orang yang berada di luar hubungan perburuan dengan pengusaha. Yang C adalah makelar, adalah seseorang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Yang D, komisioner, adalah orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup perjanjian atas nama atau firmanya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bursa perniagaan. Apa sih bursa perniagaan itu? Bursa perniagaan adalah tempat pertemuan orang-orang yang bergerak dalam lapangan perdagangan, yaitu pengusaha serta orang-orang yang membantu pengusaha dalam menyelenggarakan perusahaan. Pembahasan terakhir tentang bursa di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, bursa valuta asing, yang kedua, bursa efek-efek, dan yang ketiga, bursa komoditi.
Baik, itulah review singkat bab 3 tentang hukum perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.